Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Syahla Ramadhani dari kelas KPI 2A ingin menyampaikan beberapa rangkuman materi dari 3 tema. Nah, tema yang saya pilih adalah tentang hakikat dakwah, metode dakwah, serta media dakwah. Yang pertama adalah tentang hakikat dakwah. Nah, dakwah ini mempunyai beberapa sifat dasar. Yang pertama, dakwah mempunyai sifat persuasif. Yang kedua, dakwah ditujukan kepada orang muslim maupun non-muslim. Dan yang ketiga, dakwah berupaya untuk mengembalikan fitrah manusia. Nah, dakwah juga mempunyai fungsi, yakni sebagai estafet peradaban manusia dalam menyebarkan kebaikan serta pemahaman agama. Nah, faktor kenapa adanya berdakwah ini salah satunya adalah karena hidayah. Hidayah ini kan ditunjukkan kepada manusia, kepada masyarakat yang membutuhkan lebih banyak pemahaman tentang agama, sehingga penceramah akan memberikan pemahaman yang relevan. Nah, dalam berdakwah juga butuh ikhtiar. Jadi seorang penceramah ini butuh usaha. Mereka harus berusaha semaksimal mungkin untuk merangsang insting, untuk memancing panca indera para pendengarnya agar materi yang disampaikan penceramah dapat diresapi, dapat mudah diterima gitu. Jadi untuk berdakwah itu butuh ikhtiar yang lumayan besar. Nah, materi yang kedua adalah tentang metode dakwah. Metode dakwah adalah suatu cara, suatu arah berjalan untuk menunjukkan jalannya berdakwah agar tersampaikan dengan baik dan benar. Nah, dalam metode dakwah ini ada beberapa teknik. Ada 3 teknik. Teknik yang pertama adalah teknik persiapan. Teknik yang kedua adalah teknik penyampaian. Dan teknik yang ketiga adalah teknik evaluasi. Nah, dari teknik yang pertama, misalnya teknik teknik persiapan. Nah, dalam teknik persiapan ini banyak banget yang harus dipersiapkan oleh pendakwah. Gak banyak banget sih, ada beberapa. Misal, harus mempersiapkan materi. Gak mungkin kan seorang penceramah gak punya materi. Pasti setiap pendakwah, setiap penceramah itu sudah menyiapkan materi dari sebelumnya. Dan sebisa mungkin materi yang dipilih ini materi yang mudah untuk diterima oleh orang-orang, sehingga tujuan dakwah bisa tercapai. Nah, persiapan yang kedua adalah menyiapkan mental dan rasa percaya diri. Kan nggak mungkin seorang penceramah tapi dia terlalu malu-malu untuk menyampaikan, untuk menyebarkan kebaikan, kan kurang efektif ya kan. Jadi harus disiapkan mental dan percaya dirinya masing-masing. Lalu menyiapkan juga tentang kesehatan jasmani dan rohani. Nah, yang kedua teknik penyampaian. Kalau teknik penyampaian ini misalnya seorang pendakwah menyampaikan materi pasti berbeda-beda. Setiap ustadz, ustazah, ataupun penceramah yang lain pasti punya cara sendiri, punya teknik sendiri untuk menyampaikan dakwahnya masing-masing. Misal, ada yang berdakwah langsung ke inti topiknya, pokoknya langsung ke inti topiknya gitu, singkat, padat, jelas. Ada juga pendakwah yang menyebutkan dulu latar belakangnya. Ada juga pendakwah yang melibatkan sejarah, melibatkan masa lalu, diomongin masa lalu, nanti ujung-ujungnya disambungin pada materi dakwah. Ada juga penceramah yang berdakwah dengan memberikan beberapa humor-humor gitu. Nah, yang terakhir adalah teknik evaluasi. Nah, pendakwah ini kan memang bertujuan untuk mempermudah para masyarakat untuk memahami agama, ya kan? Tapi penceramah ataupun pendakwah itu nggak selalu benar. Jadi mereka pasti ada salahnya sedikit. Nah, kalau perkataannya, kalau materinya susah diterima para pendengar, kayak susah ditangkap, itu yang mendengarkan boleh memberikan evaluasi. Karena itu penting banget buat para penceramah mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri agar lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi sangat dibutuhkan. Jadi nggak semua penceramah itu selalu benar gitu. Nah, materi yang ketiga adalah tentang media dakwah. Media dakwah adalah sarana atau perantara yang digunakan untuk menyampaikan adanya dakwah, menyampaikan pesan dakwah. Nah,
dalam media dakwah ini terdapat beberapa jenis. Ada jenis lisan, tulisan, lukisan, audiovisual, serta budaya. Nah, kalau dari lisan itu misalnya gini, pernah lihat ustadz-ustazah yang berceramah, berkhutbah, itu berarti mereka menyampaikan dakwah, media dakwahnya dengan jenis lisan, karena kan ngomong di depan orang banyak gitu kan, mereka berbicara, itu berarti dengan lisan. Yang kedua, tentang tulisan. Tulisan ini kayak misal dengan kata-kata mutiara, bisa lewat WhatsApp atau lewat sosial media yang lain, itu masuk ke dalam jenis tulisan. Jadi berdakwah pasti ada banyak banget jenisnya dan mudah untuk diterapkan pada diri kita masing-masing. Misal dengan di WhatsApp, tiba-tiba kita bikin status tentang kata-kata mutiara, itu juga udah masuk dalam berdakwah. Lalu yang ketiga itu audiovisual. Audiovisual ini melibatkan pendengaran serta penglihatan. Kalau dari pendengaran misalnya radio. Kalau kita dengerin ceramah dari radio, dengerin ceramah dari TV, itu berarti masuk ke audiovisual. Yang keempat adalah lukisan. Itu misalnya kita melihat orang berdakwah dengan memberikan lukisan yang bermakna, ada maknanya gitu. Terakhir dengan jenis budaya. Budaya nih di setiap daerah pasti berbeda-beda. Misalnya di daerah Aceh menggunakan tarian saman untuk menyebarkan agama Islamnya gitu. Nah, untuk penceramah memilih media dakwah itu nggak sembarangan. Diperhatikan beberapa hal. Misalnya penceramah harus memilih media yang bisa dikuasai, jangan yang kayak bikin grogi gitu, jangan. Jadi pilih yang bisa dikuasai oleh penceramah dan yang sebisa mungkin yang bisa diterima oleh para sasaran dakwahnya juga gitu. Yang kedua adalah persiapan kelengkapan media, dan yang terakhir adalah pilih media yang efektif gitu, yang efektif untuk dipakai. Udah gitu aja. Nah, sekian dari saya, Halimatus Syahla Ramadhani. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.